Selamat pagi anak-anak. Untuk kegiatan belajar hari ini kita lanjutkan materi yang terakhir kita sudah sempat bahas, yaitu metabolisme katabolisme. Nah, kemarin yang sudah kita bahas itu adalah materi tentang katabolisme untuk reaksi respirasi aerob. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi bahannya ini glukosa, terus kemudian ada asam pirufat, ini proses glikolisis. Selanjutnya, nah, ketika ada oksigen atau mereka melakukan reaksi aerob, respirasi aerob, nah, asam pirufat ini nanti akan masuk ke dalam reaksi antara, kemudian ke siklus Krebs, terus kemudian setelah itu ke fosforilasi oksidatif atau ke transfer elektron. Nah, untuk total ATP-nya ada mulai dari reaksi antara, siklus Krebs, dan kemudian dilanjutkan ke transfer elektron akan dihasilkan 36 ATP. Sedangkan di glikolisis dihasilkan 2 ATP. Jadi total pada respirasi aerob ini nanti dihasilkan 38 ATP. Nah, bagaimana jika kondisi tidak diperlukan oksigen? Bukan berarti tidak memerlukan oksigen, enggak, tapi memang reaksi ini tidak membutuhkan oksigen. Nah, kapan kira-kira reaksi respirasi ini tidak memerlukan oksigen? Tentunya ada beberapa kondisi yang menyebabkan mereka tidak memerlukan oksigen. Nah, contoh manusia bisa respirasi secara aerob, bisa juga respirasi secara anaerob. Nah, jadi pada kondisi tertentu manusia tidak memerlukan oksigen untuk melakukan respirasi. Nah, yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah fermentasi asam laktat. Nah, ini jadi fermentasi asam laktat. Kondisi manusia melakukan respirasi anaerob itu ketika diperlukan energi yang cepat. Jadi kondisi energi sudah mulai habis, kemudian diperlukan energi yang prosesnya cepat karena dibutuhkan sesegera mungkin. Nah, maka manusia melakukan fermentasi anaerob, yaitu fermentasi asam laktat. Contoh kasusnya begini, ketika kita sedang berlari, terus kemudian energi mulai habis, sementara kita masih harus terus berlari, maka yang terjadi, manusia akan memenuhi kebutuhan energi secara cepat, jadi harus cepat dipenuhi energinya. Nah, itu pada manusia melakukan yang namanya fermentasi asam laktat. Dampaknya bagaimana? Dampaknya adalah adanya penumpukan asam laktat. Nah, ini penumpukan asam laktat di sini yang berakibat adanya kelelahan. Jadi kalau kalian melakukan olahraga dan kemudian sudah merasa sangat lelah, nah berarti sudah ada penumpukan asam laktat di sini. Nah, terus kondisi yang kedua ini dilakukan oleh yeast atau ragi, karena ragi itu memang tidak memerlukan oksigen dalam proses respirasinya untuk pemenuhan energinya. Untuk pemenuhan energinya dia tidak memerlukan oksigen, jadi dia melakukan fermentasi. Nah, fermentasinya adalah fermentasi etanol atau fermentasi alkohol. Nah, itu gambaran dari proses fermentasi dan juga proses respirasi aerob. Jadi baik itu fermentasi maupun respirasi tetap ada tahapan glikolisis. Hanya saja nanti asam pirufat nanti ke arah mana. Ketika dia melakukan fermentasi aerob, dia berarti masuk ke reaksi antara siklus Krebs dan transfer elektron. Ketika tidak diperlukan oksigen, maka dia akan masuk ke jalur fermentasi. Nah, kita lihat di sini jalur fermentasi untuk asam laktat dulu. Jadi asam laktat ini ada glukosa. Setelah tahap glikolisis dia menghasilkan 2 asam pirufat dan dihasilkan 2 ATP ini. Nah, selanjutnya ini mengalami reduksi. Jadi dia mengalami reduksi.
di mana reduksi ini NADH yang dihasilkan pada proses glikolisis akan menjadi NAD dan kemudian menghasilkan 2 asam laktat. Berapa energinya? Nah, ini energinya ada di sini. Jadi pada tahap glikolisis menghasilkan 2 ATP, ya inilah energi yang dihasilkan pada pengolahan atau pada fermentasi 1 molekul glukosa menjadi asam laktat pada fermentasi asam laktat. Sedangkan pada alkohol sedikit berbeda ya, di mana pada fermentasi alkohol ini ada proses dekarboksilasi di sini. Jadi ada CO yang keluar. Jadi dia menghasilkan CO2 pada proses fermentasi alkohol. Jadi 2 pirufat yang punya 3C ini ketika dekarboksilasi mengalami dekarboksilasi, C-nya lepas 1 sehingga menjadi 2C. Nah, asetaldehid. Nah, asetaldehid kemudian mengalami reduksi menjadi etanol atau alkohol. Nah, ini overview-nya. Jadi untuk fermentasi asam laktat dan alkohol, substratnya sama-sama glukosa. Terus hasilnya adalah untuk fermentasi asam laktat 2 asam laktat 2 ATP, sedangkan untuk fermentasi alkohol ada 2 etanol 2 ATP dan ditambah lagi ada 2 CO2. Tempatnya kalau pada fermentasi asam laktat ada sel hewan atau bakteri laktat ini melakukan fermentasi asam laktat. Untuk fermentasi alkohol itu ragi atau yeast. Bicara tentang ragi atau yeast, nah untuk aplikasinya biasanya digunakan untuk membuat roti, untuk membuat adonan roti. Nah, dari adonan roti tersebut setelah diberi yeast biasanya dia akan mengembang. Nah, bagaimana bisa mengembang? Karena yeast atau ragi itu menghasilkan gas-gas atau gelembung-gelembung CO2. Sehingga gelembung CO2 ini akan menyebabkan adonan itu semakin bertambah besar atau mengembang. Nah, dampaknya ketika kita makan roti terus kemudian di dalam roti itu ketika kita buka itu ada rongga-rongga udara. Nah, itu sebelumnya rongga-rongga udara itu berisi CO2 yang merupakan hasil dari fermentasi alkohol. Saya rasa untuk kegiatan hari ini silakan cukup kita memahami tentang tahapan respirasi anaerob. Nah, silakan membuat tabel perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob. Untuk kegiatannya itu saja. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk yang belum mengumpulkan kegiatan sebelumnya, silahkan segera diupload. Hari ini nanti akan saya minta untuk menuliskan di jurnal bagi siapa saja yang belum melaksanakan kegiatan sebelumnya. Baik, saya akhiri. Selamat belajar, tetap semangat, dan terus berdoa agar pandemi segera berlalu dan kita bisa melakukan pertemuan tatap muka di kelas. Kita akhiri, selamat pagi dan salam sehat.